Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Janet and Faros. How are you today? I hope you are always fine and happy. Okay, today I feel happy because we can study together by learning English in homeschooling via online. In the previous meeting, we have already discussed about congratulating and complimenting, but now we will discuss about kinds of text, that is descriptive text. Do you know about the meaning of descriptive text? Yeah, a descriptive text is kind of text describes a particular object like a place, thing, or person. What is the author's purpose in writing a description? The author wants to describe the particular object by describing its or his or her specific features to help readers visualize what a person, an animal, a park, or a thing is like. Maksudnya di situ adalah, jadi teks deskriptif itu adalah salah satu teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sesuatu secara khusus. Ya. Bisa mengenai tempat, atau mungkin benda, atau mungkin orang, atau mungkin binatang, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Social functionnya, tujuan sosialnya. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan ya sesuatu secara spesifik tentang ciri dan karakteristik untuk membantu pembaca lebih memahami seperti apakah objek tersebut, baik orang, binatang, tempat, ataupun sesuatu yang akan digambarkan. Nah, next, the structure of descriptive text atau generic structure-nya. How is a descriptive text construct? It starts with an opening paragraph. In the paragraph, there is a topic sentence that introduces the object going to be described. A series of paragraphs follow the opening to describe the parts of the features or the specific characteristic of the subject. Nah, jadi maksudnya bagaimana sih strukturnya pada descriptive text ini? Jadi teks ini biasanya diawali atau dimulai dengan paragraf pembuka. Nah, di dalam suatu paragraf itu ada topik kalimatnya. Kalau udah dalam bahasa Indonesia itu kayak ide pokoknya itu loh ya. Ide pokok, kalimat utama, dan lain sebagainya. Nah, di sini disebut dengan identifikasinya. Itu mengidentifikasi suatu benda atau orang atau binatang dan lain sebagainya. Untuk memperkenalkan objeknya itu secara khusus yang hendak digambarkan. Nah, kemudian itu bisa diikuti serangkaian paragraf yang menjelaskan bagian-bagian atau mungkin ciri-cirinya atau mungkin karakteristiknya. Nah, di bagian ini namanya adalah description. Bisa di paragraf 2, second paragraph, third paragraph, etc. Jadi paragraf-paragraf selanjutnya itu sebagai description. Next, about language features. Ya, ciri kebahasaan. Yang pertama, to explain the object, the particular object, ya, menjelaskan objek yang secara khusus. Nah, and then use a simple present tense. Jadi menggunakan tenses simple present. Jadi kalimatnya adalah kalimat bentuk sekarang, ya, bukan lampau, bukan future. The third, use attributes atau mungkin kata kerja yang berhubungan dengan has, atau mungkin to be, is, or are, or am, ya. And then use adjective, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objeknya. Next, we continue the example of descriptive text.
Nah, di situ ada teks yang satu halaman, bisa kalian baca nanti. The title is Tanjung Puting National Park. Ya, saya baca paragraf pertama aja ya, nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southeast of central Kalimantan Peninsula. Visitors from foreign countries come to this park because of its amazing nature. This is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. It is a real jungle, which is home to the most interesting animal in the world, orangutan. Nah, itu bla 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 sampai paragraf terakhir itu ya. Next, nah di sini ada penjelasan dari bagian-bagian paragrafnya. Nah, itu ada parts of text. Paragraph 1, purpose-nya. Paragraph 1 ini adalah opening statement. Jadi pernyataan pembuka untuk memperkenalkan subjeknya ya. Main idenya, ide pokoknya apa? People from foreign countries come because it is exotic nature. Nah, itu adalah ide pokoknya, kalimat utamanya itu. Kemudian yang paragraph 2 itu sebagai supporting paragraph. Jadi sebagai paragraf pendukung ya itu. Nah, di sini menggambarkan subjeknya. Itu bisa orangutan is the main reason why people come to Tanjung Puting National Park. Paragraf 3 ada sama sebagai supporting paragraph. Main idenya Camp Leki is where we can see orangutans. Paragraf 4 juga sama supporting paragraph. Main idenya to go to Camp Lake we should take perahu klotok down the Skonyer River. Paragraf 5 juga sama sebagai supporting paragraph. The traveling, main idenya the traveling by perahu klotok gives interesting experience itu. Kemudian the last paragraph 6 ini sebagai concluding paragraph. Jadi sebagai paragraf penutup ya. Untuk mengindikasikan atau mengindikasikan itu apa ya namanya ya? Untuk sebagai penutup aja, penutup dari teks itu ya. Main idenya Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination because of its amazing natures itu ya. Okay, next we will discuss about the grammar review. Jadi kita mereview grammarnya. Di situ ada nouns and adjectives. Noun is a thing, a place, or a person, an animal, while adjective is a word that describes a noun. An adjective that describes a noun is called a modifier. A noun that goes with a modifier is called a noun phrase. Jadi kata benda, tempat, orang, atau binatang itu termasuk kata benda. Jadi ingat ya, itu kata benda. Sedangkan adjektifnya adalah kata yang menjelaskan benda itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, adjektif itu biasanya letaknya di mana? Ya, di depan ya. Biasanya in front of the noun. Jadi di depan kata benda. Nah, itu sebagai penjelas, modifier. Modifier itu penjelas dari benda. Tuh. Contoh ya, example. Adjektifnya beautiful, nouns bird. Noun phrase-nya jadi apa? Beautiful bird. Jadi burung yang cantik. Ada unique monkey. Jadinya noun phrase-nya apa? Unique monkey. Ya. Nice place. Jadi nice place. Good. Example in the sentence. Number 1, Taj Mahal offers spectacular view. Ya, jadi Taj Mahal itu menawarkan pemandangan yang sangat menakjubkan atau spektakuler itu. Number 2, Tanjung Puting National Park offers an impressive experience. Jadi Tanjung Puting National Park itu menawarkan pengalaman-pengalaman yang menarik, yang menantang.
In a real jungle, we can see many incredible animals. Di hutan yang sesungguhnya atau di hutan belantara itu, kita dapat melihat banyak binatang yang luar biasa, gitu, yang menakjubkan sama. Nah, okay, that's all the explanation about descriptive text. Any questions? Nothing. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pinter. Oke, kalau nggak ada, setelah ini Mbak Janet sama Mas Faros bisa mengerjakan latihan soal ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, berarti sudah paham. Okay, that's all for today. I hope you are happy and keep the spirit. Okay? The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.